Saudara yang kasih Tuhan, buka bersama saya Yakobus pasal kelima. Apa buktinya di akhir zaman? Tuhan berkata, tiuplah sangkakala, permaklumkan puasa raya, biarlah imam-imam keluar menyembah Tuhan, anak-anak semua, bahkan pengantin keluar dari kamar tidurnya. Yakobus pasal 5 ini berbicara tentang dua macam gaya hidup. Surat Yakobus tidak ditujukan pada semua orang, ditujukan kepada 12 suku dalam perantauan. 12 suku dalam perantauan itu, saudaraku, adalah orang-orang Israel. Mereka mengalami, yaitu tentu saja begitu banyak diskriminasi. Setelah mereka juga adalah Yahudi, mereka Kristen. Karena itu firman Tuhan ini cocok buat saudara dan saya pada saat-saat ini. Nah, firman Allah mengatakan, sekarang hai kamu orang kaya. Tunggu sebentar. Mereka diasporas. Mereka tersebar kemana-mana. Kok bisa kaya? Sebab Tuhan menyertai. Amin. Tetapi yang dipermasalahkan bukan kayanya, tapi cara hidupnya. Tuhan tidak anti orang kaya. Pemuda kaya yang mengejar Yesus berkata, Guru, 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 bagaimana, apa yang harus kau lakukan beroleh hidup yang kekal? Lakukan perintah Tuhan. Semua yang mana katanya? Yesus sebutkan tentang hubungan antar manusia. Semua sudah aku lakukan sejak usia mudaku. Firman Allah mencatat Yesus melihat dia dan memandangnya dengan penuh kasih. Tuhan senang dengan orang yang melakukan perintahnya. Tapi perintahnya adalah menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan oleh ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan atau menumpuk harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Perhatikan bahasa Inggris. You have heaped up treasure in the last days. Tapi terjemahan lain berkata, you have heaped up treasure for the last days. Apa artinya in the last days and the for last days? Kalau in the last days artinya begini, percuma numpuk harta karena penganiayaan akan datang. Masa sukar segera tiba. Semua itu akan dirampas. Orang kaya yang tidak dalam Tuhan tidak menangis kalau istrinya mati, paling kawin lagi. Tetapi dia akan menangis kalau hartanya habis. Bagaimana emas dan perak bisa berkarat ketika nilainya jatuh? Bagaimana pakaian dimakan ngengat? Zaman dulu pakaian mahal, menggambarkan nilai saham, nilai portofolio seseorang. Tetapi apa yang terjadi, Great Depression akan terjadi lagi. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Pada saat itu engkau akan meratap. Dan juga dagingmu seperti dimakan oleh api. Bagaimana daging dimakan api? Stres berat. Ada 3 S toh? Stres, stroke, stop. Stres, stroke, stop. Mari kita lanjutkan. Bukan cuma dikumpulkan, tapi apa artinya for the last days? Pengkhotbah pasal 2 mengatakan, orang berdosa diperintahkan untuk menimbun segala sesuatu, untuk nanti diberikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Saudara, apabila saudara dikenan oleh Tuhan, mengelola kekayaan Tuhan dengan baik, segala sesuatu milik Tuhan, engkau akan dipercaya. You heap up treasure for the last day. Ayat-ayat selanjutnya. Orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Lanjut. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Bahkan kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu.
Tanda akhir zaman. Keadilan muncul terbalik. Hukum bisa dibeli. Tapi inilah gaya hidup. Hidup gaya dari orang-orang yang cuma diberkati secara jasmani. Saudara ingat bahwa berkat Abraham bukan cuma diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sering saya katakan, prosperity with a purpose. Kemakmuran dengan tujuan. Kalau tidak ada tujuannya percuma. Firman Allah mengatakan bahwa pria yang kuat, a strong man, cuma dapat kekayaan. Tidak dapat kebahagiaan, cuma dapat kekayaan. Tetapi di sini berbicara kepada orang Kristen yang Yahudi. Saya mau beritahu saudara, ketidakadilan tidak bisa membatalkan berkat Tuhan. Amin. Penganiayaan tidak bisa membatalkan, yaitu janji-janji Tuhan. Tetapi ada yang lebih baik. Kita lihat bagian yang kedua. Ayat selanjutnya. Karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan juga berarti the day of judgment. Hari penghukuman, hari penghakiman. Jangan hidup sama seperti tahun lalu. Kita harus semakin menantikan Tuhan. Ayat selanjutnya. Tapi bukan berarti saudara pergi ke bedugul dan kumpulkan mie, tidak kumpul orang. Bukan saudara. Ayat selanjutnya. Saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat selanjutnya. Saudara turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran siapa? Para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia atau diberkati, blessed. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, karena Tuhan Maha Penyayang, kita sebagai umatnya, sebagai putra-putrinya, seharusnya dikenal sebagai orang yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan generosity, penuh kemurahan hati. Bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Judul apa yang saya sampaikan adalah gaya hidup atau hidup gaya. Tapi bisa juga agape atau EGP. Amin. Bisa juga nabi atau babi. Betul saudaraku. Ya, agape atau EGP. Saya mau terangkan kita ini berada dalam masa yang apa. Perhatikan firman Allah mengatakan bahwa kita akan mengalami penganiayaan. Kita akan mengalami sengsara. Dalam hidup manusia ada 3 hal yang mau dihindarkan, 3S. Yaitu pertama sengsara. Yang kedua mau dihindarkan sakit hati. Ya, atau patah hati sama sakit hati. Yang selanjutnya saudaraku sakit kepala. Saudara nggak mau sakit kepala, saudara nggak mau sakit hati, saudara nggak mau sengsara. Soal berpikir itu hanya untuk orang-orang fasik. Soal karena itu pantasnya bagi orang-orang melawan Tuhan. Tetapi firman Allah mengatakan teladan kesengsaraan dan penderitaan Ayub. Firman Allah mengatakan Ayub ini seorang suami teladan. Seorang ayah yang sangat bijaksana. Pengusaha yang terkenal jujur. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan bukan cuma itu, he's very generous. Baca Ayub 29. Ayub 29 mencatat tentang sedekah Ayub. Dia membuat hati janda-janda bersuka cita. Janda tua dan miskin. Dia membuat yaitu hati dari anak-anak piatu tertolong oleh dia.
Orang yang tertindas ditolong oleh Ayub. Ayub adalah pengusaha yang tidak menikmati kekayaan bagi diri sendiri. Ayub suka berbagi. Dan saya percaya pegawai-pegawainya nggak ada yang komplain. Karena semua pegawainya dapat bonus. Pegawai-pegawai yang dapat tanjem. Seorang pengusaha Kristen seharusnya seperti itu. Mungkin saudara punya pegawai banyak. Bagaimana dengan pembantu rumah tangga saudara? Kita bisa tahu orang Kristen, tanya aja pembantunya, tanya drivernya. Nggak usah jauh-jauh saudara. Jangan tanya di gerejanya, sebab di gereja dia kelihatan kayak malaikat. Amin. Tetapi Ayub luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada dia? Life is unfair. Hidup ini unfair. Dan jangan lupa, banyak orang sering menyalahkan Tuhan. Padahal yang bersalah itu pertama bisa diri sendiri. Yang kedua iblis. Karena mereka tidak mengerti tentang iblis. Kitab Ayub adalah kitab tertua dalam Alkitab. Firman Allah mengatakan he's the greatest man from the east. Dia orang yang paling kaya di sebelah timur. Dia konglomerat. Dan dia suka berbagi, saudaraku. Dia suka berbagi. Dia berkata, orang yang dicengkeram oleh yaitu oleh binatang buas dirampas oleh dia. Saudaraku, kalau ada pengusaha lain menganiaya ataupun orang berkuasa, Ayub muncul dan membereskan orang itu. Luar biasa. Aku mendapat berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Dia terkenal takut akan Tuhan. Dia terkenal menjauhi kejahatan. Tapi satu hari malapetaka itu tiba. Ketika Tuhan berkata pada iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Tidak ada seperti dia. Dia saleh jujur. Dia menghormati aku. Dan dia selalu menjauhi kejahatan. Karena dia kaya, banyak sekali godaan. Banyak orang mau jadi gundinya. Banyak orang mau jadi peliharaannya. Ayub hanya tertuju pada satu wanita. Buktinya ketika dia dipulihkan, saudaraku, dia tetap menikahi istrinya. Siapa nama istrinya? Buyub. Bu Ayub, saudaraku. He's a faithful man. Jarang ya. Laki-laki setia. Jarang sekali. Tetapi Ayub saudara luar biasa. Kata iblis. Si itu gara-gara engkau memberkati dia. Dan segala yang dipunyainya. Coba kau ambil daripadanya. Dia akan mengutuki engkau sampai ke wajahmu. Tuhan berkata oke. Pagar pertama diangkat. Jangan sentuh dia. Saya perhatikan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Iblis berkuasa tapi tidak maha kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Iblis itu punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Jangan percaya dengan pengkhotbah yang mengatakan iblis sudah saya usir keluar dari kota ini. Jangan percaya pada pendeta yang berkata iblis itu singa ompong. Lihat berapa banyak keluarga hancur. Lihat berapa banyak pribadi binasa. Iblis ada. Bahkan di muka bumi ini. Ajarkan anak-anakmu mengusir setan. Sebab dari mulut anak-anak dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ngapain cari monster-monster digital? Bocai. The real currency of life is time. Mata uang yang sebenarnya dalam kehidupan adalah waktu. Dan waktu mau dicuri oleh iblis. Atau oleh perusahaan digital. Saudara perhatikan. Hari itu in one day. Ayub selalu memberikan korban untuk anak-anaknya. Harian. Sebab saking kayanya pestanya setiap hari. Dan Ayub selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Mendadak datang angin puting beliung. Ke-10 anaknya, 7 pria, 3 wanita cantik-cantik. Mati kena reruntuhan istana mereka. Lalu datanglah api dari langit membakar kambing dombanya. Datanglah orang-orang Midian.
orang-orang Amalek dan merampok segala hartanya. Di dalam 1 hari dia kehilangan semuanya. Tinggal istrinya. Lalu saudaraku, Tuhan bertanya pada iblis, bagaimana iblis? Sebab Ayub tidak mengutuki Tuhan. Dia angkat tangannya dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukan Tuhan yang mengambil, tapi itu sejauh pengertian Ayub. Saudara dan saya enak, kita sudah diajar bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kita tahu iblis adalah the tempter, si penggoda. Kita tahu iblis adalah lawan. Iblis itu pendakwa saudara kita. Firman Tuhan sudah menyingkapkannya. Tapi Ayub belum tahu. Dia belum punya perjanjian dengan Tuhan. Dia cuma mendengar kata orang tentang Tuhan. Pada akhir kitab Ayub baru dia berkata, aku menutup mulutku dengan malu. Aku mencabut kata-kataku. Dulu aku mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang aku telah bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan Maha Penyayang. Penuh belas kasihan saudaraku. Lalu kata iblis, coba sentuh dia. Dia akan mengutuki engkau. Pagar kedua dicabut. Jangan sentuh nyawanya. Sentuh tubuhnya. Timbul borok dari atas kepala sampai telapak kaki. Gatalnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Mengeluarkan nanah. Mengeluarkan bau yang busuk. Ketika dia membuka mulutnya, bau mayat saudara. Istrinya aja jijik padanya. Teman-temannya tidak mengenali dia lagi. Ketiga temannya datang dengan maksud untuk menghibur. Ketemu Ayub mereka tidak kenal. Pengusaha top ini yang jadi terkenal yaitu begitu murah hati. Dia tidak berbentuk manusia lagi. Di gereja Crystal Cathedral ada patungnya Ayub. Bukan elek, uelek saudaraku. Dan disitulah dia. Dia tidak punya apa-apa. Jangankan onta, ekornya pun tidak punya. Dia mengambil pecahan belanga. Dan menggaruk-garuk tubuhnya. Pada saat itu istrinya berkata pada dia. Masih engkau bertekun dengan Allahmu. Kutuki Tuhanmu. Dan mampuslah. Lebih baik kamu mati. Saudara, bagaimana kalau istrimu mengatakan itu? Saya dengan bangga cerita pada saudara. Ketika saya jatuh bangkrut. Istriku berkata, sayang sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Oh bangkit saya saudara. Misalnya istri saya berkata, tahu gitu saya pilih si Anu dari kamu. Kamu ini bukan barokah, kamu ini musibah. Saudaraku, matilah kata istri Ayub. Dan Ayub mengutuk hari kelahirannya. Mengapa hari itu ada tangan bidan yang menerima aku? Biarkan aku mati. Saudara jangan terlalu menghakimi istri Ayub. Saudara belum pernah mengalami 10 anakmu mati dalam 1 hari. Saudara belum pernah mengalami engkau dirampok habis-habisan. Sampai engkau tidak bisa ikut arisan. Sampai engkau tidak bisa yaitu berkumpul dengan sosialita. Engkau belum pernah mengalaminya, jadi jangan coba-coba menghakimi. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Ada 3 hal yang kita harus minta dari Tuhan hari ini. Pertama minta panjang sabar. Makrotimia. Long suffering. Panjang sabar. Seperti apa? Seperti petani. Petani di sana bukan penggarap. Husbandman. Husbandman itu artinya pemilik kebun. Tadi saya sedikit mendapat pelajaran dari Pak Iran. Sebab dia dulu petani anggur di daerah Singaraja. He's a husbandman. Dia bukan petani penggarap.
Jadi dia mengerti bagaimana nanam anggur. Salah satu tadi saya dapat pelajaran, kalau buahnya itu banyak, harus diambili beberapa. Supaya ada ruang untuk tumbuh, supaya anggurnya jadi besar. Karena itu sudah mengerti kenapa kita dipangkas. Kenapa beberapa teman tidak ada lagi. Beberapa benda tidak ada lagi. Supaya engkau jadi buah anggur yang besar. Amen. Kedua kita minta yaitu ketekunan. Hipomone. Saya lihat kolom beton yang di sana itu. Kita memakai kualitas beton K300. Yang paling hebat yang ada di Denpasar ini. Besi betonnya bukan besi beton biasa. Besi beton yang berulir. 22 mm. Besar. Supaya kokoh. Supaya tahan tekanan. Dan yang ketiga yang kita minta adalah ketahanan. Hipomeno. Mengapa dunia ini makin anti kepada kita? Saya akan buktikan pada saudara. Sebuah survei yang baru-baru dikeluarkan oleh George Barna Report. George Barna Report itu saudaraku sudah punya reputasi yang luar biasa. Siapa yang disebut ekstremis? Religious extremist itu siapa? Tapi yang aneh, yang ditaruh paling atas, paling berbahaya, evangelical Christian. Jadi yang dianggap berbahaya, Kristen Injili macam saudara dan saya ini. Kalau yang cuma pergi ke gereja, ya yang cuma nominal Christian, dianggap aman. Tapi ini ada daftar. Orang-orang yang dianggap ekstrim. Saudara saya dulu pernah disebut fanatik. Karena saya, saudaraku, percaya hal-hal supernatural. Dianggap fanatik. Tapi kalau fanatik masih lumayan lah. Ini disebut ekstremis. Mari kita lihat hasil surveinya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, memakai agama yaitu untuk membenarkan kekerasan. Yaitu menolak, yaitu pengobatan kepada anak dengan alasan agama. Menolak seseorang karena gaya hidup daripada orang itu. Baru-baru ini kita membaca di news, ada seorang ibu petugas pencatatan sipil Amerika. Dimasukkan penjara. Kenapa saudaraku? Sebab di negara bagian itu pernikahan sama jenis diizinkan. Dan ketika mereka menghadap keduanya, saya ingat nama daripada calon pengantin, so-called calon pengantin. Dua-dua namanya David. David dan David. Datang, tolong ibu buat catatan sipil. Dia bilang, sorry, it's against my belief. Cari petugas yang lain. Dilaporkan ibu ini masuk penjara. Itu adalah ekstrim dan berbahaya. Kedua, tingkat 2. Salah satu adalah memberitakan religious message in a public place. Saya tahu gereja juga disebut public place. Di sekolah, bukan cuma di lapangan. Saya khotbah di stadion-stadion, memberitakan Yesus. Ekstrim. Bukan cuma itu, mereka percaya bahwa hubungan seks sesama jenis itu salah. Berdoa keras-keras. Padahal ada orang yang bukan Kristen ada di sana. Ekstrim tingkat 2. Beberapa kali saya diundang pengusaha-pengusaha besar untuk berdoa di acara keluarga mereka. Pernikahan anaknya, pernikahan emas orang tuanya. Ngapain orang Bali jauh-jauh dipanggil Jakarta? Ya Pak, katanya doanya mantap. Yang membedakan begini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kebanyakan orang kalau ada pejabat di situ dan mayoritas bukan orang sesama Kristen, dia akan berkata Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang ada di atas sana. Loh, yang di atas sana bisa tokek saudaraku. Ya. Tapi saya katakan saya silakan berdoa.
sesuai keyakinan masing-masing. Saya akan berdoa bukan secara Kristiani, secara kerajaan Allah. Dan saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Itu disebut ekstrim. Ada seorang guru berdoa dalam nama Yesus di kelasnya loh. It's a public place. Dia masuk penjara. Bukan cuma masuk penjara, dikeluarkan dari sekolahnya. Karena berdoa di depan umum. Coba tingkat yang ketiga yang lebih ekstrim lagi. Ya toh? Nah ini. Berdoa dalam bahasa yang khusus disebut speak in tongues. Siapa di sini berdoa dengan bahasa roh? Saudara ekstrim tingkat 3. Betul? Ya toh? Dan juga menunggu sampai menikah untuk berhubungan seks. Itu ekstrim. Orang lain kehilangan keperawanan usia 13. Sexually active. Saya ketemu ipar saya yang waktu itu belum dalam Tuhan. Dia berkata ketika anaknya berusia 13 tahun. Anaknya sexually active. Dan terserah dia mau berbuat apa katanya. Tidak. Bagaimana yang paling ekstrim? Nah, yang keempat. Read the Bible silently in a public area. Nomor 4 lihat. Yang lebih baik lagi, regularly donate money to religious community, tithing. Saya percaya saudara mengembalikan persepuluhan. Saudara ekstrim tingkat 4. Apalagi menolong orang. Diakonia, perhatikan itu. Volunteer to help people in need. Super ekstrim. Saudara perhatikan. Yang baik dibilang salah. Yang salah dibilang benar. Itu akhir zaman saudaraku. Dan khususnya pada saudara dan saya. Saudara bersyukur tinggal di Indonesia. Saya tidak diperiksa saya mau khotbah apa hari ini. Tetapi di Rusia dikeluarkan undang-undang saudaraku. Undang-undang ini baru riset. Tapi itu sudah undang-undang. Barang siapa menceritakan imannya kepada orang lain yang bukan satu iman, masuk penjara. Berdoa di depan umum dan ada orang non-Kristen di situ, masuk penjara. Ngadakan komsel di rumah, ngundang teman, berdoa sesuai keyakinannya dan orang itu bukan sama dengan dia, masuk penjara. Gereja-gereja yang nominal seperti Rusia Ortodoks memang tidak berbuat itu dan mereka aman-aman. Tapi serangan jelas-jelas. Ini serangan antikristus kepada Anda dan saya. Firman Allah mengatakan kita perlu makrotimia. Kita perlu ketahanan. Kita perlu ketekunan. Seperti Ayub. So perhatikan. Di dalam Ayub pasal yang keempat dan selanjutnya. Saudaraku, kasihan sekali si Ayub. 3 orang temannya. Ya, Elifas, Bildad dan Sofar menghakimi dia. Udah ludes, udah habis-habisan, sudah tinggal seperti bangkai. Ayub, kamu periksa diri dong. Pasti kamu punya dosa. Kamu tuh munafik. Kasihan sekali saudara. Suatu hari ada seorang teman saya. Dia lama stroke. Istrinya itu hebat sekali. Istrinya itu sampai betul-betul tidak tahu dunia luar. Dia cuma ngurusi suaminya. Sebab dia terikat janji nikah. Saya itu tidak tahan kalau ke rumah teman saya itu. Sebab ketemu saya, sebab dia teman baik saya. Dia akan sebut nama saya dan dia menangis. Ketika suaminya meninggal. Ada orang yang berdiri pendeta dan berkata, Ibu, ini semua karena dosa. Kalau bukan dosa bapak, ini dosanya ibu. Saudara saya marah sekali. Saya bilang, sebutkan nama pendeta siapa itu. Saya akan hadapi dia. Kamu tuh seperti teman-temannya Ayub. Orang sudah menderita, malah dimaki-maki. Satu hari ada seorang teman saya. Putranya itu satu-satunya orang Indonesia
yang naik pesawat terbang yang dihantamkan ke World Trade Center. Tentu saja sudah tidak berbentuk lagi. Dia begitu sedih, anaknya meninggal. Tetapi saudara, ada juga orang datang ke rumahnya. Dan orang datang ke rumahnya pasti kenal dan berkata begini. Kalau orang matinya tertimpa menara, betapa beratnya dosanya. Waduh saudaraku, ya. Saya datang pada teman saya ini, kasihan sekali. Saya kasihan sekali dengan dia. Sudah dalam keadaan menderita. Anak lakinya matinya seperti itu. Masih dikata-katain lagi. Saya jawab dengan firman Tuhan. Pada waktu itu ada orang tertimpa menara di Siloam. Dan Yesus berkata, apa menurut kamu? Orang matinya tertimpa menara, itu adalah lebih besar dosanya daripada kamu? Tidak, kata Yesus. Tetapi itu peringatan, apabila kamu tidak bertobat, kamu mati secara itu. Dan teman saya terbebaskan, saudara. Kasihan sekali. Ayub menghadapi bantahan yang luar biasa. Saya akan tunjukkan saudara apa akibatnya kalau kita yaitu menjadi warga negara kerajaan sorga. Ini bukan cuma sekarang cuma lebih hebat. Nanti pengelaian abad 21 akan lebih hebat dari abad pertama. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 mulai ayat ke-32. Ingatlah keadaanmu sewaktu kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu jadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu mengambil bagian dan penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ayat selanjutnya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dan penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan apa? Dengan apa? Baca yang keras. Sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Satu hari saya melihat di mall, ada orang-orang memegang mobil. So tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau melepaskan itu. Sebab yang terakhir memegang tanpa lepas, diberi mobil tersebut. Kalau itu yang diperebutkan kursi, kira-kira tidak ada yang mau. Tapi karena itu mobil, waduh saudaraku, termasuk ibu-ibu, nenek-nenek, mereka ikut pegang mobil. Ini permainan datangnya dari Cina. Tapi hadiahnya bukan mobil Geely begitu, BMW. Tapi megangnya tidak bisa pegang biasa, angkat kaki satu. Saudara tentu saja lebih sulit ya sambil angkat kaki satu. Dan yang terakhir, yang bertekun mendapatkan mobil itu. Kita harus tahu bahwa besar upah yang menanti kita. Akan ada cercaan, akan ada bantahan, akan ada sengsara, akan ada hukuman. Firman Allah mengatakan, perhatikan the end of the Lord. Akhir perhatikan. Sebab Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ayub belum menerima perjanjian. Ayub itu sebelum Abraham. Apalagi dalam perjanjian baru ini. Apabila karena mengikut aku dan karena Injil, engkau kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan ladang, engkau menerima kembali berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Saya sebagai orang tua rohani mengingatkan Anda.
akan ada aniaya. Survei itu nggak main-main. Nanti akan dibuat peraturan. Barang siapa bersaksi atau menceritakan imannya, apalagi nantang orang lain untuk percaya pada Tuhan Yesus, maka itu akan melanggar hukum kerukunan umat beragama. Sudah digodok undang-undangnya, saudaraku. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, mari kita minta 3 hal dari Tuhan. Panjang sabar, ketekunan, dan ketahanan. Itu yang kita minta daripada Tuhan. Sebab apa yang kita akan hadapi? Antilogia, bantahan. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah akan Yesus yang menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang berdosa. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kita belum sampai keluar darah, saudaraku. Bantahan akan ada. Cercaan akan ada. Paling sedikit olok-olok. Kita dijadikan tontonan. Katanya Kristen. Katanya orang percaya. Coba itu. Ayat ketiga. Supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Apa bantahan itu? Antilogia. Antilogia itu, saudara, diterjemahkan juga yaitu contradiction. Kontradiksi. Apa aja dikatakan Tuhan dilawan. Dunia ini kita hidup seperti menentang arus, saudaraku. Jangan berkata semua orang melakukannya. Kita bukan semua orang. Kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bertahan. Karena hakim telah ada di ambang pintu. Dia yang menyatakan aku benar sudah dekat. Kata Ayub. Dia berkata sekalipun dagingku binasa, tanpa daging pun aku melihat Tuhan. Amin. Dia punya iman yang melampaui umur manusia yang singkat ini. Jadi saudara akan melihat akan banyak tentangan di tempat kerja saudara. Di dalam kehidupan kita. Tetapi mari umat Tuhan. Kita minta ketekunan yang ada pada Yesus. Tuhan memberkati kita semua.